Hai, apa kabar bola goers? Sebelumnya terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung channel kami dengan menekan tombol subscribe dan like. Ini dia 11 rangkuman berita terbaik Liga 1 hari ini yang telah kami rangkum di Bola Go Indonesia. Striker andalan Persib Bandung David Da Silva memberikan kode di Instagram Stories-nya kemarin. Dalam unggahannya, penyerang asal Brasil ini membagikan momen saat ia membela Persebaya Surabaya di tahun 2019. Top skorer Persib di musim lalu ini sebenarnya hanya mengunggah ulang postingan mantan pemain Persebaya Diogo Campos. Namun postingan David Da Silva ini pun dianggap oleh beberapa bonek mania sebagai isyarat ia akan kembali ke tim Bajul Ijo setelah rumor masa depan Da Silva masih belum jelas di skuad Maung Bandung. Persija Jakarta akan meladeni Persib Bandung pada 2 September nanti. Namun tim ibu kota sedang dalam tren buruk dengan tanpa kemenangan. Berada di posisi 12, Persija belum menang dalam 4 laga terakhir, dengan rincian 2 imbang dan 2 kalah. Jackmania pun sampai hadir dalam sesi latihan mereka kemarin. Loyalis Persija itu menuntut kebangkitan dan pembenahan dari Persija yang tentunya diharapkan bisa juara. Hal itu disampaikan perwakilan Jackmania pada sesi latihan Persija kemarin. Kabar buruk datang dari Stadion Patriot Candrabaga yang akan dipakai untuk laga Super Big Match Persija melawan Persib akhir pekan ini. Stadion Patriot yang telah ditunjuk sebagai kandang Persija untuk laga ini pun dikhawatirkan rusak. Pasalnya akan ada 3 pertandingan beruntun dalam durasi waktu 4 hari. Sebelum laga Persija dan Persib di tanggal 2 September, Stadion Patriot akan digunakan untuk pertandingan Bayangkara FC melawan Arema FC di tanggal 1 September. Selain itu, Timnas Indonesia U17 juga akan menggunakan Stadion Bekasi ini saat menjamu Korea Selatan U17 di tanggal 30 Agustus. PSSI akhirnya merilis daftar pemain Timnas Indonesia U23 yang akan dibawa ke kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6-12 September 2023 mendatang. Untuk menghadapi turnamen yang digelar di Stadion Manahan Solo itu, sang pelatih Sinteyong pun memanggil total 27 punggawa Timnas Indonesia U23. 5 diantaranya merupakan pemain yang berkarir di luar negeri, seperti Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, Rafael William Strijk Ado Den Haag, Elkan William Tiobagot Ipswich Town, Marcelino Ferdinand KMSK Dains, dan Ivar Jenner FC Utrecht. Selain pemain-pemain Liga 1 dan Abroad, Sinteyong juga memanggil pemain dari Liga 2. Pemain itu yakni Nuri Agus Wibowo dari Bekasi FC, menjadi satu-satunya pemain Liga 2 yang dipanggil. Gelandang muda Persebaya Surabaya Tony Firmansyah mengalami cedera serius saat tim Bajul Ijo menggelar laga uji coba. Pemain 18 tahun ini mengalami patah tulang selangka saat ia terjatuh di pertandingan tersebut. Melihat cedera yang dialaminya, kemungkinan besar Tony diharuskan menepi cukup lama dari Persebaya. Kabar ini pun menjadi kerugian besar skuad kebanggaan bonek mania. Pasalnya Tony merupakan salah satu pemain kunci Persebaya di musim ini. Secara mengejutkan, Yuran Fernandes mengucapkan salam perpisahan kepada rekan satu timnya di PSM Makassar. Momen ini terjadi di ruang ganti sesaat setelah pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memberikan review hasil pertandingan. Yuran pun menyampaikan hari tersebut adalah hari terakhir ia berada di skuad PSM Makassar. Ia akan segera pindah ke Liga Arab Saudi, namun momen yang awalnya tegang pun akhirnya menjadi cair setelah salah satu pemain PSM menjelaskan bahwa Yuran dianggap ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji saja. Momen candaan itu pun berakhir dengan kepastian bek jangkung PSM ini akan tetap bertahan di PSM, mengingat ia terikat kontrak selama 3 tahun ke depan. Arema FC menang 1-0 saat menjamu Persikabo 1973 pada pekan ke-10 Liga 1 musim ini. Kemenangan ini adalah kemenangan pertama Arema FC dan pelatih barunya Fernando Valente. Fernando Valente pun mengaku puas dengan hasil manis di laga debutnya. Meski hanya menang tipis, itu sudah cukup untuk memutus tren negatif Arema sejak awal musim. Selain itu, ada hal positif lain yang didapat Singo Edan dari pelatih barunya ini. Arema FC di bawah arahan Valente dapat memaksimalkan seluruh potensi pemain di skuad Arema FC dan tidak bergantung dengan beberapa pemain inti saja. Gelandang andalan PSS Sleman Djihad Ayoub mendapat panggilan timnas Lebanon di FIFA Matchday periode September 2023. Pemain berusia 28 tahun itu masuk dalam skuad untuk menghadapi Kings Cup 2023. Kings Cup 2023 digelar di Thailand pada 7 hingga 10 September 2023 mendatang, dan pada turnamen tersebut Lebanon bakal menghadapi India, Irak, dan Thailand.
Pemanggilan tersebut disambut antusias oleh Djihad Ayoub. Dia mengaku sangat senang bisa kembali mendapat tempat di skuad timnas Lebanon. Ipswich Town berhasil merebut tiket putaran 3 Piala Liga Inggris setelah mencatat kemenangan 3-1 melalui adu penalti atas tuan rumah Reading di Stadion Selekar Leasing kemarin. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot dimainkan selama 90 menit dan diduetkan dengan mantan bek Manchester United Brandon Williams. Bagot sendiri selalu tampil penuh dalam 2 laga Piala Liga. Selanjutnya, Ipswich akan menghadapi Cardiff City dalam lanjutan EFL Championship pada akhir pekan ini. Namun kebersamaan Bagot bersama Ipswich selepas laga ini menjadi tanda tanya. Rencananya Bagot dikabarkan akan dipinjamkan ke klub lain di musim ini. Kabar Rans Nusantara FC akan bermarkas di Rans Prestige Sportainment di PIK 2 Jakarta Utara dikabarkan batal. Raffi Ahmad yang awalnya berencana membuat stadion kandang sendiri pun akhirnya berubah pikiran. Suami Nagita Slavina itu mengubah rencana perencanaan Rans Prestige Sportainment menjadi klub malam. Dengan keputusan ini, maka Rans Nusantara FC masih akan menjadi tim musafir di Liga 1 musim ini. Seperti yang diketahui, Rans Nusantara FC saat ini masih memakai markas PSS Sleman, yakni Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Atta Halilintar menjelaskan posisi terkininya di klub Liga 2 FC Bekasi City. Hal ini diungkapkan oleh Atta Halilintar saat ditemui di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat. Atta Halilintar mengisyaratkan saat ini dia tidak memegang jabatan apapun di FC Bekasi City. Kendati begitu, Atta Halilintar tetap memberikan bantuan jika diperlukan FC Bekasi City. Sebelumnya, Atta Halilintar diketahui berstatus sebagai pemilik FC Bekasi City. Atta pun menyatakan lebih fokus bekerja di Pendekar United yang berlaga di Liga Futsal Indonesia. Itu dia 11 rangkuman berita terbaik Liga 1 hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga bantu channel kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen Bola Goers. Terima kasih. Salam Bola Go Indonesia.